Saat ini banyak penderita diabetes pada anak-anak di Indonesia itu naik jumlahnya. Kenapa kok bisa diabetes terjadi pada anak-anak? Kita pahamin dulu, ini diabetes. Sebelum diabetes tentu prediabetes. Prediabetes ini ditandai dengan insulin resisten. Insulin resisten itu terjadi bila gula di dalam darah tinggi terus-menerus. Jadi kalau ditanya kenapa? Nah, kita lihat lagi nih ujungnya. Apa sih makanan yang dikonsumsi sama anak-anak kita saat ini? Anak sekarang nonton atau main game sampai pagi, let's say misalnya nggak sampai pagi deh, cuma sampai jam 1, jam 2 baru tidur. Terus habis itu tidur, paginya main game lagi, nggak bergerak, nggak ketemu juga sinar matahari. Artinya apa? Hormon terganggu dari kecil. Halo The Healthier, bersama Dr. Grace Hilza dari klinik Dr. House The Lifestyle Clinic. Mau ngobrol sekarang soal diabetes lagi. Dokter, kemarin kita baca-baca berita ya dok ya, dari salah satu berita terkemuka di Indonesia yang menampilkan data bahwa saat ini adalah banyak penderita diabetes pada anak-anak di Indonesia itu naik jumlahnya dokter. Jumlahnya naik. Agak prihatin ya. Kenapa Banget. ya dok? Ya, aku mau nanya sama dokter, apa sebabnya? Kalau zaman kita dulu kecil kayaknya diabetes tuh masih genetik. Penyakit nenek-nenek, ya, kakek-kakek. Ya, dan itu biasanya genetik gitu kan dok ya katanya ya. Betul. Kok sekarang jadi seperti gak perlu genetik dan gak perlu tua dulu, kok udah diabetes? Ini apa sebabnya sih dok? Oke, kita kalau ngomong diabetes kita perjelas dulu ya. Yang kita bahas di sini adalah diabetes tipe 2. Karena diabetes itu adalah diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 itu penyakit autoimun. Jadi bisa terjadi pada anak kecil sekalipun, dan ini kita exclude dari yang kita bahas sekarang ya. Jadi kalau diabetes tipe 1 itu tidak melihat umur. Bisa muncul ketika udah dewasa, tapi bisa juga muncul ketika masih anak-anak ya, karena itu adalah autoimun. Sekarang yang menjadi concern kita adalah diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 2 itu dulu digadang-gadangkan adalah satu penyakit turunan. Iya. Jadi kalau orang tuanya diabetes, anaknya kayaknya gue turunan deh gitu ya kan. Tapi sebenarnya to be honest, secara statistiknya aku belum bisa confirm berapa angkanya. Tapi sekarang diabetes karena genetik itu makin mengecil. Ya, makin menyurut, makin sedikit. Berarti yang terjadi diabetes terbanyak diabetes yang terjadi karena lifestyle. Nah, dan sekarang udah pada anak-anak dok meningkat. Betul. Ya, sekarang gini aja deh ya. Kan tadi pertanyaannya why? Kenapa? Kok anak-anak nggak nunggu tua gitu? Karena identik diabetes itu penyakit orang tua kan gitu. Jadi gini, kenapa kok bisa diabetes terjadi pada anak-anak? Kita pahamin dulu, ini diabetes. Sebelum diabetes tentu prediabetes. Prediabetes ini ditandai dengan insulin resisten. Insulin resisten itu terjadi bila gula di dalam darah tinggi terus-menerus. Sekarang kita tarik lagi ke belakang, gula di dalam darah tinggi terus-menerus karena apa? Karena makanan yang kita makan selalu tinggi, kadar gulanya tinggi. Jadi kadar gula yang tinggi dalam makanan, gula darah naik, insulin tinggi terus-terusan, prediabetes, lama-lama jatuh kepada diabetes. Itu urutannya. Jadi kalau ditanya kenapa? Nah, kita lihat lagi nih ujungnya. Apa sih makanan yang dikonsumsi sama anak-anak kita saat ini? Berarti itu concernnya dulu. Ya, itu. Coba kita lihat. Aku aja deh, nggak usah nyalahin orang. Saya sendiri nih, kalau bawa anak ke mall, ya permintaannya nggak jauh-jauh dari minuman yang fancy-fancy kan, yang semuanya mau minum minuman apapun mereknya, mostly sugar, ya. Terus kemilannya, cookies, ya, bread, semuanya roti apa segala macam, semuanya itu berakhir menjadi gula, ya. Giliran makan anak sekarang ya, kalau kita dulu makanannya kan nasi dan lauk pauk ya terus kan, jajanan anak juga nggak sebanyak kan makanannya ya. Yang lucunya sekarang orang-orang bule malah makannya ngikutin timur style.
kita orang timur ngikutin barat style. Apa? Kita sekarang makannya pasta, gandum-ganduman, di mana itu berakhir menjadi gula gitu ya. Nah ini yang tradisi ini yang membuat anak-anak itu dari kecil terbiasa mengkonsumsi makanan yang kita bilangnya high glycemic index atau makanan yang mempunyai kadar gula tinggi. Sehingga di dalam badannya kadar gulanya tinggi terus-terusan, insulinnya tinggi terus-terusan, akan jadi satu saat nanti dia cepat menjadi diabetes. Dari gitu. Langsung. Itu satu. Ya, itu satu tuh. Nah, lalu ada lagi nih. Nah, ini kadang-kadang yang masa sih gitu aja gitu. Apa? Apa, Dok? Anak-anak sekarang dengan kecanggihan teknologi ya, main game nggak mau gerak. Satu nggak mau gerak. Itu aja udah bikin kondisi insulin resisten juga. Okay. Satu lagi apa? Tidurnya nggak benar tidurnya. Nggak benar. Oke. Anak-anak tuh pada begadang. Yes. Kalau dulu, kalaupun begadang, paginya main layangan misalnya gitu. Mereka tuh main zaman udah kecil capek. dulu apa sih mainan kita mainnya di luar. Iya, kita dulu banyak main lari sana, lari sini, gerak, main bobak sodor, main apa sih namanya, main benteng, layangan, main apa segala macam mainan yang aktif, bergerak. Anak sekarang nonton atau main game sampai pagi, let's say misalnya nggak sampai pagi deh, cuma sampai jam 1, jam 2 baru tidur. Terus habis itu tidur, paginya main game lagi, nggak bergerak, nggak ketemu juga sinar matahari. Artinya apa? Hormon terganggu dari kecil. Oke. Kalau anak-anak nggak tidur ya, itu yang jelas hormon melatoninnya keluarnya nggak optimal. Yes. Lalu hormon apa lagi yang keganggu? Growth hormone. Growth hormone. Kita tahu kalau anak-anak ya, growth hormone tuh sampai perempuan tuh umur 17-18 itu lagi cakep-cakepnya tuh ya, maksimal di umur segitu, dan laki-laki itu sampai umur 21 tuh growth hormonnya masih keluar terus. Nah, kalau dia dari kecil udah terbiasa tidurnya malam ya, nggak nunggu umur, yang laki-laki nggak usah nunggu umur 21 growth hormonnya udah berhenti karena produksinya udah males. Badan kita nggak memproduksi dengan baik. Akibatnya apa? Salah satu kerja growth hormone adalah untuk pembakaran lemak. Sehingga tidak terjadi obesitas. Iya. Nah, kan? Berarti bila dia tidak gerak terjadi obesitas, itulah menjadi insulin resistance. Iya. Oke. Gitu ya. Terus pagi-paginya dia tidur, hormon kortisol ya, hormon kortisolnya keganggu karena pola tidur yang salah, kortisolnya jadi tinggi. Hormon kortisol yang tinggi, hormon stres yang tinggi, hormon kortisol, hormon stres yang tinggi itu juga meningkatkan insulin. Jadi faktor-faktor ini yang membuat sekarang kok anak-anak gampang jatuh pada kondisi diabetes. Ya, jadi jangan hanya liatin makan. Kadang-kadang ada juga orang tua, anak saya makannya udah bener loh, tapi dia nggak tahu anaknya begadang mulu. Jadi ini Healthier, semoga ini juga kita membantu pemerintah ibu-ibu, ya. Dan tentunya karena kemarin pemerintah sudah mulai mengumumkan sudah banyak anak-anak terkena diabetes, meningkat jumlahnya, dan ini dari Dr. Grace ada penjelasan tadi mengenai penyebabnya. Lifestyle apa sih yang bikin anak-anak sekarang gampang jadi diabetes? Semoga bisa dicatat, semoga pemerintah juga mendengar ini. Nah, oke Dok, nah, itu tadi penyebab Dok ya. Kemudian selanjutnya adalah kita bicara pencegahan. Berarti tadi kurang lebih pencegahannya. Udah tahu penyebabnya, kita tahu dong apa yang harus dicegah. Pencegahannya udah tahu. Betul. Nah, berarti kita meningkat lagi sekarang kalau sudah terlanjur seperti itu Dok. Bagaimana pengobatannya Dok? Oke. Akan jauh lebih baik kita nggak mengabaikan dulu ya. Kadang-kadang kita orang tua abai. Udah tahu anak kita gemuk, udah tahu anak kita makannya berlebihan. Karena orang-orang prediabetes itu bawaannya lapar mulu. Ya. Dan ada sign, kalau ini udah keburu diabetes ya. Tapi kadang-kadang prediabetes pun sign ini suka keluar. Signnya itu satu, ya, polifagi, lapar melulu. Sign kedua polidipsi, aus melulu. Gitu ya. Sign ketiga, nah ini emang agak jarang, ini pada anak-anak, tapi biasanya pada orang tua atau orang yang gula darahnya udah tinggi banget. Poliuri, pipis melulu kalau malam. Jadi ada orang pipis ketika malam, dia tidurnya sebelum tidur dia minum banyak, pipis wajar. Tapi ini pipisnya sedikit
minumnya sedikit, pipisnya sering. Banyak. Jadi nggak ada yang men-trigger dengan minum, tapi dia pipis sering. Jadi polifagi, lapar mulu, polidipsi, aus mulu, poliuri, pipis melulu. Terus. Ya, nanti ada lagi namanya pruritus ya. Pruritus tuh gatal, kulitnya gatal. Ya, ini terjadi pada orang udah late stage ya. Tapi biasanya pada orang yang diabetesnya udah stadium lanjut, jadi gatal-gatal di kulit. Dan timbunan gula tadi. Itu berarti tuh waspada dulu pada orang tua ya. Tadi yang kalau lapar terus, haus terus, pipis terus, ya, sama gatal-gatal di kulit, itu udah. Dan stadium yang lanjut lagi kita bilang polineuritis. Ya, sering semutan kakinya. Kenapa? Karena si gula yang tinggi dalam darah itu si diabetes ini merusak saraf ya, polineuritis. Jadi ada orang yang suka kebas-kebas kakinya, semutan, sampai rasanya kayak kebakar, ada ya pasiennya kayak gitu. Jadi 5 sign ini bisa 1, 2, 3 harus semuanya, jangan tunggu semuanya keluar dulu baru terus. Jadi udah bawaannya lapar mulu udah sign nih. Gitu, bawaannya lapar mulu sama aus mulu gitu. Nah, something wrong. Nah, anak-anak yang kita lihat makan lagi, lapar mulu. Itu nggak lucu gitu loh. Lucu dia makannya banyak, bukan. Itu sebetulnya sign. Yes. Ya? Nah, berarti kalau sudah ditemui gejala-gejala itu cepat waspada dan bereaksi lah gitu ya. Cek labnya cepat. Cek labnya. Nah, kemudian gitu. Pengobatannya dok berarti kalau pada anak-anak nih dok. Tetap harus di assessment dulu. Jadi tetap dicek gula darah puasa, gula darah 2 jam habis makan, terus A1C atau HbA1c, terus insulin puasa, itu semua dicek untuk ngambil keputusan pengobatan. Karena kita harus tahu ini udah ada di mana, prediabetes kah atau emang udah diabetes. Nah, banyak kok sekarang obat-obatan yang bisa dipakai, yang bisa diterapkan buat anak-anak. Nanti tergantung dokternya yang menilai apa obat yang dikasih. Tapi apapun obat yang akan diberikan oleh dokter, tidak hanya bergantung pada obat. Lifestyle yang tadi kita udah sampaikan di depan itu tetap harus wajib dijalanin. Apalagi kalau dia masih kecil. Karena nanti ujung-ujungnya yang paling ngenes tuh gangguan pada ginjal. Ya, kita nggak ngomongin stroke, jantung dan lain-lain kadang. Gangguan pada gagal ginjal yang terjadi pada penderita diabetes lama. Kalau dia diabetesnya dari kecil dan tidak teratasi sampai dia dewasa, kemungkinan mengalami gagal ginjalnya lebih besar. Begitu. Demikian ya dok ya. Demikian Healthier, dan semoga ini juga ya bisa membantu juga karena kita lihat pemerintah juga sudah mulai concern dengan masalah ini, dan semoga ini juga dapat membantu pemerintah kita dalam mensosialisasikan ke masyarakat luas tentang gejala dan menghindarinya gitu sebaiknya ya dok ya. Demikian Healthier dari Klinik Dr. House, The Lifestyle Clinic.